Halo bre, welcome to my channel Ayung Storyteller. Di tempat ini kita bakal kupas tuntas kisah-kisah paling unik, misteri, dan penuh teka-teki dari seluruh penjuru dunia. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, yuk bre, luangkan waktu sebentar buat klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita seru dan berbobot lainnya. Yuk kita ke bed. Paradoks sapi suci dan krisis sapi liar. Bre, di India sapi bukan cuma sekedar hewan ternak biasa. Sapi adalah Gautmata, simbol kesucian, kelembutan, dan ibu yang memberi kehidupan. Sapi dikaitkan erat sama Dewa Krishna dan Dewa Siwa. Boleh dibilang hukum di India menjaga sapi dengan sangat ketat. Bahkan di beberapa negara bagian seperti Gujarat, menyembelih sapi bisa bikin pelakunya dipenjara seumur hidup. Tapi nih bre, di balik cerita sakral itu muncul krisis yang gak diduga-duga. Karena undang-undang larangan penyembelihan yang super ketat, para petani miskin punya peliharaan saat sapi mereka udah tua, sakit, atau nggak menghasilkan susu lagi, mau dijual ke rumah potong ilegal, hukumannya berat banget. Akhirnya sapi-sapi tua ini dilepaskan gitu aja ke jalanan. Dampaknya ada lebih dari 5 juta sapi liar berkeliaran di India. Mereka bikin kemacetan, makan sampah plastik di pembuangan, merusak ladang pertanian, sampai memicu kecelakaan lalu lintas. Gak cuma itu bre, isu sapi ini bahkan memicu tindakan main hakim sendiri oleh kelompok radikal yang bikin konflik sosial yang brutal. Berikutnya, perang sound system di Benggala Barat. Nih bre, geser dikit ke pelosok Benggala Barat. Ada tradisi yang gak kalah heboh. Di sana ada budaya sound battle atau lomba adu sound system. Kalau di sini sih sound horeg. Awalnya tradisi musik ini muncul dari festival keagamaan dan perayaan desa. Tapi pas musim jeda festival, para pemuda desa yang bosan akhirnya bikin arena adu kencang sound system rakitan mereka sendiri. Sistem bertandingnya gila banget bre, bukannya gantian putar lagu. Dua tim sound system malah ditembakkan secara bersamaan di satu arena. Kebayang gak kencengnya suara bass di atas 100 desibel yang bikin kaca dan dinding rumah warga bergetar. Meskipun melanggar aturan, kebisingan, dan sering bikin polisi turun tangan buat anak muda di sana, ini adalah gengsi kampung dan hiburan paling utama bre. Yang satu ini Vridavan dan duka ribuan janda. Ini ya bre, kalau kita jalan ke kota Vridavan, sebuah kota tua yang dikenal sebagai tempat suci masa kecil Dewa Krishna, kita bakal nemuin kenyataan yang bikin hati teriris. Kota ini dijuluki sebagai kota para janda. Dalam tradisi masyarakat kuno konservatif di India, seorang wanita yang ditinggal mati suaminya seringkali dianggap pembawa sial atau kutukan. Mereka diusir di rumah oleh keluarganya sendiri dan dihilangkan hak sosialnya. Atas nama takdir, ribuan janda berbusana sari putih kusam ini pergi ke Vridavan, murni cuma buat bertahan hidup dan berharap bisa mati di tanah suci. Mereka tinggal di asrama kumuh, menyanyikan nyanyian pujian di kuil demi mendapatkan sekotak nasi tipis atau koin receh. Ironis banget kan bre, di negeri yang menyembah dewa-dewi, para janda dalam dunia nyata justru dipinggirkan. Dan yang ini nggak kalah gokil sih bre, Festival Gore, Haba, dan sekte misterius Aghori.
Tapi tunggu dulu bre, uniknya India nggak berhenti sampai di situ aja. Di desa Gumatapura ada festival bernama Gore Haba. Setahun sekali seluruh warga desa berkumpul buat melempar kotoran sapi. Bagi mereka kotoran sapi itu zat suci, pembersih jiwa dan energi negatif. Nah, kalau Gore Haba adalah festival lumpur kotoran sapi. Beda lagi cerita dari sekte Aghori. Para petapa Aghori memilih hidup di tempat kremasi mayat, lumuri tubuh mereka dengan abu jenazah, dan memakan apapun yang dianggap jijik oleh manusia normal. Ini adalah sekte Karena filsafat mereka paling mengajarkan ditakuti di untuk para menghancurkan ego dan menembus dualitas antara suci dan najis, atau hidup dan mati. Buat Aghori, segalanya di alam semesta adalah manifestasi dari Dewa Siwa. Ini Sungai Yamuna dan busa beracun di ibu kota. Terakhir bre, kita balik ke ibu kota Delhi, tempat mengalirnya Sungai Yamuna. Dalam mitologi Hindu, Yamuna adalah sungai suci yang membebaskan manusia dari penderitaan. Tapi realitasnya, sekarang Yamuna adalah salah satu sungai paling tercemar di dunia. Setiap hari ribuan juta liter limbah pabrik dan kotoran kota tercurah ke sungai ini. Air yang dulu jernih kini berubah warna jadi hitam pekat dengan lapisan busa kimia beracun yang tebal menggumpal. Tapi mirisnya bre, masyarakat miskin di pinggiran sungai masih menggunakan air beracun itu buat mandi, mencuci, bahkan meminumnya. Nah bre, itu dia perjalanan panjang kita mengupas sisi lain dari berbagai paradoks yang ada di India. Dari tradisi sapi suci, riuhnya ada sound system, kisah haru para janda, hingga sungai beracun ibu kota. Gimana pendapat kalian soal cerita kali ini? Coba tulis di kolom komentar ya bre. Kalau kalian suka sama pembahasan kayak gini, jangan lupa di like, komen, dan share. Dan buat lo yang belum subscribe, buruan deh diklik tombol subscribe channel Ayung Storyteller biar nggak ketinggalan kisah-kisah menarik dari seluruh dunia lainnya. Terima kasih udah nonton sampai habis ya bre. Sampai jumpa di cerita Ayung Storyteller selanjutnya. Thank you for watching.